ayam berayam kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, jadi kalau saya katakan selamat pagi, kalian katakan pagi-pagi. Yes. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Ya, saya sampai sebentar ya. Ya, jadi sebelum kita lanjut pelajaran pada pagi hari ini, saya silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, saya cek kehadirannya dulu. Ahmad Khairi, Hadir Pak. Aldi, Hadir Pak. Angga. Hadir Pak. Oh ya, jadi hari ini lengkap semuanya turun. Bagaimana keadaannya, sehat? Sehat. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjut materi lanjutan dari pelajaran atau materi pertemuan yang lalu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, siapa yang masih ingat materi yang pernah kita pelajari pada minggu lalu, pertemuan yang lalu? Nilai cerpen. Nilai cerpen ada berapa? 5. Ada 5. Apa saja? Moral, sosial, agama, budaya, Estetika, ya, semuanya masih ingat. Siapa yang pernah membaca sebuah cerita, baik itu cerpen atau novel yang berupa cerita? Nilai apa yang kalian teladani atau dapatkan dalam cerita? Nilai apa yang kamu bisa teladani seperti di dalam cerita itu? Nilai yang terkandung di dalamnya itu berupa nilai sosial, nilai moral, Nilai sosial atau nilai moral? Nilai sosial seperti apa? nilai sosialnya misalnya dia saat ingin membuat suatu cerita baru, yaitu harus mendapat pengalaman dulu. Mendapat pengalaman artinya ada kegiatan itu mendapat pengalaman, jadi harus ke masyarakat dulu, harus ke sekolah, ya, dapat nilai itu. Dan tepuk tangan untuk temannya. Baik, kita masuk ke pelajaran hari ini, yaitu tentang unsur-unsur sebuah cerita pendek. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini yaitu 3.9. Unsur pembangun yang pertama adalah unsur intrinsik sebuah cerpen. Ini adalah unsur pembangun sebuah cerpen. Yang pertama, unsur pembangun sebuah cerpen adalah tema. Apa itu tema? Ide pokok yang mendasari sebuah cerita secara umum. Yang bisa dikatakan tema seperti apa? Agama, apalagi sosial, budaya, pendidikan, itu adalah tema. Jadi beda dengan judul. Ini terkadang ada yang sering menyamakan tema dengan judul. Jika menulis sebuah cerpen atau karya sastra, yang mana dulu ditentukan? Tema atau judul? Ya, tema dulu. Judulnya itu setelah menulis sebuah karya sastra, cerpen atau novel atau puisi, baru kita tentukan judulnya. Jadi bedakan tema dengan judul. Kemudian unsur yang kedua, unsur apa? Penokohan. Apa itu penokohan? Ya, karakter sebuah tokoh dalam cerita. Ada yang hampir sama tokoh dengan penokohan. Apa bedanya tokoh dengan penokohan? Kalau tokoh, dia pelaku dalam sebuah cerita. Kalau penokohan, apa? Karakter. Yang ketiga ada latar. Ada latar. Terbagi menjadi berapa latar? Ada yang tahu? Secara umum terbagi menjadi 3. Sampai yang ketiga tadi, latar tempat,
latar tempat, waktu, dan suasana atau gaya kisah. Dalam sebuah karya sastra, baik berupa cerpen, novel, atau karya sastra yang lain, puisi, gaya bahasa juga sangat menentukan. Mengapa? Ya, kalau gaya bahasanya menarik, unsur-unsur majasnya menarik, maka cerpen itu akan yang menarik dibaca. Siapa yang bisa menunjukkan apa tema dari cerpen di atas? Temanya tentang apa? Setelah membaca cerpennya, apa? Tentang persahabatan. Ada berapa tokoh yang ada di dalam cerita itu? Coba Ababil, silakan. Ada awan, ada bintang, Bintang, bulan, ada matahari. Berarti ada 4 ya. Tangan Ababil. Selanjutnya kita akan membagi kelompok. Kelompoknya masih kelompok di pertemuan yang lalu. Tadi sebelum membagi kelompok, ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Ada yang mau bertanya? Atau tidak ada? Jadi saya yang bertanya. Ya, ada yang mau bertanya, saya yang bertanya. Tapi yang saya akan tanya adalah yang tidak konsentrasi. Jadi kita menggunakan lagi game. Gamenya sangat mudah. Anwar berkata pegang pulpen, ya, pegang pulpen. Tapi kalau tidak ada kata Pak Anwar berkata, berarti jangan dilakukan. Jadi sangat mudah. Saya mau lihat siapa yang konsentrasi di sini. Yang tidak konsentrasi akan ditanya. Di sini konsentrasi. Oh iya, konsentrasi sudah tinggi. Ya, Pak Anwar berkata pegang pulpen. Pak Anwar berkata pegang kepala. Pak Anwar berkata pegang telinga. Pegang pulpen. tiga pulpen dipegang. Ini bentar sekali di depan. Jadi ya, jadi konsentrasi. Sebutkan amanat pada cerpen yang tadi disajikan. Apa menurut amanatnya? Jadi amanatnya itu tadi di dalam cerita itu ada kita sebagai manusia itu harus memiliki rasa peduli sesama manusia. Nah kemudian, tetapi walaupun kita peduli, kita juga harus memikirkan perasaan orang tersebut. Apakah ketika kita mempedulikan dia itu mau diperlakukan seperti itu atau tidak. Contohnya saya tadi yang dalam cerita itu. Tangan untuk Aldi yang tidak konsentrasi. Kita lanjut untuk mengerjakan LKPD karena LKPD-nya di sini membaca tentang sebuah cerpen, jadi agak panjang waktunya, 20 menit untuk mengerjakan LKPD. Kemudian kita lanjut untuk konsentrasi, mungkin salah satu kelompok saja yang konsentrasi. Sebelum kita bagi kelompok, saya coba lagi aja. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Silakan gabung dengan kelompoknya yang pertemuan masih buat kendaraan. Jangan digeser kursinya, diangkat kursinya dan mejanya supaya tidak silakan dibaca, didiskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing. Karakter tokohnya silakan dijelaskan. Ada yang baik, ada yang jahat, silakan dijelaskan. Amanatnya apa? Saya berikan waktu 15 menit. Namanya panjang ini mau. Silakan dibaca, jadi membaca cepat ya. Kalau baca sebuah cerita, silakan dibaca kemudian ditemukan. Tokohnya siapa saja, karakternya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kerja kami. Unsur intrinsik dari cerpen robohnya surah kami. Tema, yaitu temanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Terus tokoh atau penokohan, tokohnya di sini ada kakek, aku, Ajo Sidi, Haji Saleh, istri tokoh aku, istri Ajo Sidi. Nah, terus penokohannya yaitu kakek adalah tokoh utama yang memiliki sifat protagonis dan Ajo Sidi adalah antagonis. Latarnya latar tempat di Suratua, di neraka, rumah di Indonesia. Latar waktunya subuh, pagi-pagi, di malam hari. Latar suasananya Ya, siapa yang mau bertanya, menanggapi atau memberikan masukan terhadap presentasi dari kelompoknya Syangga? Oke, saya mau bertanya. Ya, silakan Petrus. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa itu gaya metafora dan bagaimana caranya? Apa itu Gaya metafora gaya metafora? dan bagaimana ceritanya? Bagaimana contohnya? Silakan. Gaya bahasa yang kalian sebutkan tadi ditanyakan saudara Petrus. Yang majas metafora adalah pemakaian kata yang bukan dengan arti yang sebenarnya. Contohnya di dalam teksnya itu, di negeri mana tanahnya begitu subur sehingga tanaman tumbuh tanpa ditanam. Ya, di negeri mana tanahnya begitu subur sehingga tanaman tumbuh tanpa ditanam. Nah, itu penggunaan majas metafora. Bagaimana, saudara Petrus? Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Syangga mewakili satu orang menjelaskan kesimpulan dari materi kita hari ini. Apa saja yang kita pelajari pada pertemuan kali ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulan yang kita dapat hari ini yaitu tentang unsur intrinsik pada cerpen. Yang pertama itu ada tema, penokohan, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan juga amanat. Ada juga amanat. Ya, tepuk tangan untuk Yuli. Baik, kesimpulannya. Sekarang seperti biasa kita evaluasi pembelajaran hari ini. Untuk hasil evaluasinya langsung saya periksa, langsung saya lihat nilainya, kita bahas beberapa menit. Kembalikan ya sebagai refleksi pada pertemuan kali ini, semuanya sudah mengerjakan lembar evaluasi dan langsung saya lihat nilainya. Di sini luar biasa, ada beberapa orang atau bahkan sebagian besar mendapat nilai 100. Ya, sebagian besar mendapat nilai 100. Akan tetapi ada yang mendapat nilai di bawah KKM. Kira-kira yang menjadi kendala pada pelajaran kali ini apa saja? Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dari cerita pendek. Saya persilakan untuk wakil ketua kelas membaca doa. Teman-teman, di pertemuan kita kali ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi ya, selamat pagi.